Selamat datang, senang sekali Anda bisa bergabung dengan kami dalam eksplorasi mendalam kali ini. Misi kita hari ini cukup spesifik ya. Kita mau membongkar tumpukan teori kebijakan sosial dari edisi 2024 buku Understanding Theories and Concepts in Social Policy. Betul, dan mengubah kerumitan akademis itu menjadi wawasan yang sangat praktis, mengejutkan, dan pastinya langsung menyentuh kehidupan sehari-hari Anda. Tepat, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh nih, saya harus menegaskan satu hal sejak awal. Materi yang akan kita bedah hari ini mencakup spektrum ideologi politik yang sangat bermuatan. Ya, sangat bermuatan. Mulai dari sayap kiri radikal seperti Marxisme sampai sayap kanan pasar bebas seperti neoliberalisme. Nah, kami berdua di sini sama sekali tidak memihak, mendukung, atau terafiliasi dengan pandangan politik manapun. Eksplorasi ini murni bertujuan untuk melaporkan dan menyampaikan gagasan-gagasan dari teks aslinya secara objektif kepada Anda. Kami memposisikan diri semata-mata sebagai pemandu Anda melintasi lanskap gagasan ini. Fokus kita adalah pada arsitektur pemikirannya. Bukan untuk berpihak pada satu bangunan ideologi tertentu ya. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Mengapa Anda harus peduli dengan apa yang disebut teori ini? Karena seringkali kita menganggap teori itu cuma teks berdebu di rak perpustakaan kan? Padahal teori itu sebenarnya kacamata yang dipakai pemerintah saat mereka merancang undang-undang, menetapkan tarif pajak penghasilan Anda, atau memutuskan layanan kesehatan apa yang bisa Anda akses. Kacamata inilah yang mendikte apa yang mereka lihat sebagai masalah dan bagaimana meresponsnya. Pembuat kebijakan itu tidak beroperasi di ruang hampa loh. Iya, mereka merancang sistem berdasarkan asumsi filosofis yang sangat kuat tentang siapa Anda sebenarnya. Yang sangat menarik di sini adalah bahkan sebelum sebuah kebijakan ditulis, ada proses kategorisasi yang terjadi di kepala para pembuat kebijakan. Julian Lee Grant merumuskan fenomena ini dengan membagi pandangan negara terhadap motivasi warganya ke dalam 3 arketipe. Ksatria, bajingan, atau bidak. Tepat sekali. Apakah pemerintah melihat Anda sebagai ksatria atau knights yang pada dasarnya altruistik dan peduli pada sesama? Atau jangan-jangan Anda dianggap sebagai bajingan atau knaves yang egois dan hanya bergerak demi keuntungan pribadi. Atau yang ketiga, apakah Anda dilihat sebagai bidak atau pawns? Sekedar bidak catur yang pasif dan menerima begitu saja apa yang diberikan negara. Pengelompokan ini mungkin terdengar kayak karakter fabel ya, tapi implikasi kebijakannya sangat nyata dan membentuk sejarah kita. Kalau kita lihat era pasca Perang Dunia Kedua misalnya, Era sosial demokrasi. betul. Arsitektur negara kesejahteraan di Eropa saat itu sangat kental dengan kacamata ksatria ini. Pemikir seperti Richard Titmuss merancang sistem berdasarkan kepercayaan radikal terhadap kebaikan manusia. Mereka menciptakan layanan kesehatan nasional universal secara gratis. Asumsi dasarnya adalah bahwa warga yang lebih mampu akan dengan ikhlas membayar pajak tinggi demi membantu yang rentan, dan masyarakat tidak akan menyalahgunakan layanan gratis tersebut. Karena mereka memiliki tanggung jawab moral. Visi utopis itu memang berhasil menggerakkan rekonstruksi sosial pasca perang, tetapi seiring berjalannya waktu, kacamata tersebut dianggap terlalu naif oleh sebagian pihak. Nah, disinilah terjadi pergeseran tektonik menuju asumsi bahwa manusia adalah bajingan. Munculnya teori pilihan publik atau public choice theory meletakkan dasar pemikiran yang sangat sinis sebenarnya, bahwa semua aktor, baik itu warga negara yang menerima bantuan maupun birokrat yang menyalurkannya, digerakkan oleh maksimalisasi keuntungan pribadi. Pendekatan pilihan publik ini secara fundamental mengubah cara negara memperlakukan Anda. Jika pemerintah berasumsi Anda adalah aktor ekonomi yang egois, mereka tidak akan lagi mengandalkan niat baik Anda. Kebijakan sosial berubah menjadi sistem yang penuh dengan kondisionalitas. Mereka mulai menggunakan hubungan finansial, tes kelayakan yang ketat, dan insentif berbasis performa. Logikanya begini, jika bantuan diberikan tanpa syarat, Anda akan mengeksploitasinya dan menjadi malas. Namun, menganggap manusia selalu berhitung untung rugi secara rasional juga terbukti keliru pada akhirnya, yang kemudian melahirkan pendekatan yang lebih bernuansa di era modern, seperti teori dorongan atau nudge dari Richard Thaler. Teori nudge ini menarik banget. Ekonomi perilaku yang mendasari teori nudge ini menyadari bahwa manusia tidak sepenuhnya altruistik seperti kesatria
namun juga tidak selalu kalkulatif seperti bajingan. Seringkali manusia itu sekadar rentan terhadap bias dan agak malas. Harus diakui begitu. Kita cenderung mengambil jalan yang paling mudah. Jadi, daripada mengatur warga dengan paksaan hukum atau insentif moneter yang mahal, pemerintah merancang apa yang disebut arsitektur pilihan. Contoh paling masif dari ini adalah skema pendaftaran pensiun otomatis kan? Sangat tepat. Anda didaftarkan secara default oleh perusahaan Anda. Anda memiliki kebebasan penuh untuk keluar dari skema tersebut. Tapi karena keengganan manusia untuk mengurus dokumen administrasi, mayoritas orang pada akhirnya tetap menabung untuk hari tua mereka. Betul. Ini berarti setiap kali Anda berhadapan dengan birokrasi, entah itu antarmuka situs web pajak yang sudah diisi sebagian, atau formulir pengajuan tunjangan yang sengaja dibuat rumit, Anda sedang berinteraksi langsung dengan asumsi psikologis negara terhadap Anda. persis. Pergeseran dari kesatria ke bajingan lalu ke subjek psikologis ini membawa kita pada dinamika yang lebih luas tentang peran negara itu sendiri, tarik ulur ideologi. Pasca perang, kita melihat dominasi jalan tengah atau middle way dan sosial demokrasi, di mana negara diposisikan sebagai instrumen pragmatis. Untuk meredam kebrutalan pasar bebas, atau bahkan sebagai pahlawan yang aktif mendistribusikan kesetaraan. Tapi narasi negara sebagai pahlawan itu menghadapi pembongkaran sistematis di akhir dekade 70-an dan 80-an melalui kebangkitan kanan baru atau New Right dan ideologi neoliberalisme. Era Margaret Thatcher. Tokoh-tokoh seperti Friedrich Hayek dan Milton Friedman membalikkan paradigma ini. Bagi mereka, negara bukanlah solusi. Melainkan ancaman intrinsik terhadap kebebasan individu. Bagi mereka, pasar bebas adalah satu-satunya mekanisme pemrosesan informasi yang efisien untuk mengatur masyarakat. Di era ini, pembuat kebijakan sangat terobsesi dengan konsep moral hazard. Moral hazard. Konsep ini sangat berpengaruh. Intinya adalah ketakutan paranoid bahwa jaring pengamanan sosial yang terlalu nyaman akan menghancurkan karakter etis masyarakat. Jika negara selalu hadir untuk menyelamatkan orang dari kebangkrutan atau kemiskinan, orang-orang tersebut tidak akan pernah belajar menanggung risiko dari keputusan mereka sendiri. Solusi dari kanon baru sangat brutal namun efektif secara politis. Privatisasi kesejahteraan, dorong kompetisi, dan paksa setiap individu menjadi wirausahawan atas hidupnya sendiri. Tarik ulur ekstrim antara negara pahlawan dan pasar absolut ini akhirnya melahirkan eksperimen politik yang kita kenal sebagai jalan ketiga atau third way yang dipelopori oleh tokoh seperti Tony Blair. New Labour. Ya, jalan ketiga mencoba melakukan fusi ideologis, mempertahankan antusiasme terhadap dinamika pasar bebas ala neoliberal, namun mengawinkannya dengan komitmen retoris terhadap keadilan sosial. Pendekatannya adalah yang penting adalah apa yang berhasil. Pragmatisme menjadi agama baru. Di mana efisiensi manajerial dianggap lebih penting daripada perdebatan ideologis. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ironisnya, fusi pragmatis itu justru menanamkan benih bagi era penghematan ekstrim atau austerity. Yang kita lihat di bawah pemerintahan konservatif modern dari David Cameron hingga Boris Johnson. Memasuki era ini, kita melihat apa yang disebut sebagai alkimia penghematan. Alkimia penghematan, istilah yang sangat pas. Pemotongan anggaran gila-gilaan pada layanan publik esensial tidak dikomunikasikan sekedar sebagai langkah penyeimbangan neraca keuangan akibat krisis ekonomi. Alih-alih, penghematan dibingkai sebagai keharusan moral. Penerima kesejahteraan distigmatisasi. Masyarakat dipecah menjadi narasi mereka yang bekerja keras melawan mereka yang menghindari tanggung jawab. Proses alkimia tersebut secara efektif menggeser beban krisis struktural ke pundak individu-individu yang paling rentan. Namun, ilusi tentang kemandirian pasar dan negara minimal ini hancur berkeping-keping saat realitas eksistensial mengetuk pintu. Ketika pandemi COVID-19 melanda atau saat krisis biaya hidup memuncak, ideologi neoliberal ini terpaksa dikesampingkan. Dalam semalam, pemerintah di seluruh dunia terpaksa membayarkan gaji pekerja sektor swasta, mengintervensi pasar energi, dan menyuntikkan dana publik dalam skala yang tidak pernah terlihat sejak Perang Dunia Kedua. Membuktikan bahwa pada akhirnya, pasar selalu membutuhkan negara sebagai pelindung utamanya. Dan saat krisis ekonomi mulai dirasakan oleh kelas pekerja, kita melihat bagaimana kesejahteraan dipersenjatai untuk tujuan nasionalis, seperti yang kita lihat pada Brexit. Sebuah fenomena kebangkitan populisme dan chauvinisme kesejahteraan. Retorika publik bergeser dengan sangat agresif ke arah penentuan batas.
Siapa yang secara kultural dan nasional berhak atas sumber daya negara yang semakin menipis, dan siapa pendatang yang dianggap membebani sistem? Kebijakan sosial bukan lagi soal redistribusi kekayaan, melainkan alat kontrol perbatasan untuk mendefinisikan siapa yang masuk dalam kelompok eksklusif kita. Pertanyaan tentang siapa yang dirugikan oleh sistem ini memaksa kita untuk melihat instrumen kebijakan melalui lensa kritis yang membongkar struktur kekuasaan. Disinilah bagian yang sangat menarik. Analisis Marxis, misalnya, menawarkan sudut pandang yang secara radikal membuang gagasan bahwa negara kesejahteraan ada karena niat baik para elit politik. Pendekatan Marxis ini menuntut kita membedakan antara nilai guna dan nilai tukar. Nilai guna itu seperti sayuran yang Anda tanam untuk dimakan sendiri versus nilai tukar, yaitu sayuran yang Anda jual di pasar untuk kapitalisme. Kita bisa melihat ini dengan sangat jelas dalam isu kerja perawatan. Bayangkan seorang ibu yang merawat bayinya di rumah. Secara fundamental, pekerjaan itu memiliki nilai guna yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Namun, dalam kacamata kapitalisme klasik, aktivitas itu tidak masuk dalam produk domestik bruto. Ia tidak bernilai ekonomi. Tetapi, momen di mana ibu tersebut mempekerjakan seorang pengasuh profesional agar ia bisa kembali bekerja di kantor, perawatan itu seketika terkomodifikasi menjadi nilai tukar di pasar. Marxisme berargumen bahwa kapitalisme secara konstan mengubah relasi manusia menjadi komoditas. Implikasi dari komodifikasi ini dijabarkan lebih lanjut oleh James O'Connor melalui tesisnya tentang kontradiksi kesejahteraan. O'Connor menganalisis bahwa negara kapitalis terjebak dalam dua fungsi historis yang saling berbenturan. Fungsi pertama adalah akumulasi. Negara harus memastikan roda ekonomi terus berputar demi keuntungan kelas pemilik modal. Menjaga tenaga kerja tetap sehat agar kapitalisme untung. Oleh karena itu, negara membangun infrastruktur publik, sekolah, dan rumah sakit murni untuk memproduksi tenaga kerja yang sehat, terampil, dan siap dieksploitasi di pabrik dan perkantoran. Artinya, layanan publik tidak dilihat sebagai hak asasi, melainkan biaya perawatan infrastruktur manusia bagi perusahaan. Dan fungsi kedua yang O'Connor sebut sebagai legitimasi adalah di mana tunjangan pengangguran dan perumahan sosial berperan. Ketimpangan ekstrim yang dihasilkan pasar bebas berisiko menciptakan kerusuhan sosial atau bahkan revolusi. Untuk melegitimasi keberadaannya dan meredam kemarahan kelas pekerja, negara menaburkan konsesi-konsesi kesejahteraan. Memberikan layanan agar kelas pekerja tidak memberontak, bantuan sosial dalam kerangka pikir ini bertindak semacam katup pelepas tekanan agar sistem kapitalis yang eksploitatif tidak meledak dari dalam. Membongkar ketimpangan sistemik ini juga merupakan inti dari analisis feminisme. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak ada suara tunggal dalam feminisme. Ada feminisme liberal, sosialis atau marxis, radikal, kulit hitam, hingga postmodern. Saat dihadapkan pada satu isu kebijakan publik yang spesifik, sebut saja pengaturan pekerjaan seks, berbagai untayan pemikiran feminis ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang sepenuhnya bertolak belakang satu sama lain. Feminis liberal, misalnya, fokus pada hak pilihan individu untuk bekerja. Mereka menempatkan otonomi dan pilihan sadar individu sebagai puncak supremasi, mendorong dekriminalisasi penuh karena perempuan memiliki hak absolut untuk mengkomersialkan tubuh mereka. Di spektrum lain, feminis sosialis membedah isu ini melalui kondisi material. Mereka melihat pekerjaan seks tidak terlepas dari pemiskinan struktural, eksploitasi ekonomi karena pekerja perempuan dibayar rendah dan terpaksa masuk ke sektor tersebut demi bertahan hidup. Sementara itu, feminis radikal memfokuskan lensa mereka pada kekuasaan patriarki. Mereka mendefinisikan pekerjaan seks pada dasarnya sebagai komersialisasi kekerasan seksual terhadap perempuan. Sehingga mereka menuntut kebijakan yang mengkriminalisasi para pembeli, bukan menghukum perempuan yang menjualnya. Kompleksitas tersebut semakin berlapis ketika kita menerapkan kerangka feminis interseksional. Interseksionalitas menuntut pembuat kebijakan untuk berhenti melihat identitas sebagai kotak-kotak yang terpisah. Bagaimana kebijakan harus merespons jika pekerja seks tersebut bukan sekedar perempuan, melainkan seorang migran tanpa dokumen resmi, mengidentifikasi diri sebagai transgender, dan hidup di bawah garis kemiskinan. Tumpang tindih kerentanan. Kebijakan yang hanya melihat identitas gendernya pasti akan gagal melindunginya dari kerentanan hibrida yang ia alami. Mengutip Sarah Ahmad,
Saya bukan lesbian pada satu waktu, lalu menjadi orang kulit berwarna di waktu lain, lalu menjadi feminis di waktu yang lain. Saya adalah ketiganya di setiap momen. Kutipan yang sangat kuat. Pendekatan interseksional dan feminis ini pula lah yang akhirnya berhasil mendobrak salah satu demarkasi paling sakral dalam teori kebijakan sosial, yaitu pemisahan imajiner antara ruang publik dan ruang privat. Selama puluhan tahun, kerja-kerja reproduksi sosial yang mayoritas dilakukan perempuan, seperti mengasuh anak di rumah, dianggap urusan private yang tak terlihat. Padahal, mengurus anak di rumah adalah pekerjaan, dan negara harus mengakuinya. Jika kerja domestik yang tak dibayar ini berhenti beroperasi selama 1 minggu saja, seluruh ekonomi global akan kolaps. Pergeseran dari pengabaian menuju pengakuan inilah yang melahirkan kebijakan cuti orang tua yang dibayar dan subsidi pengasuhan anak. Dan ketika kita menggunakan lensa interseksional ini untuk memeriksa institusi negara, kita tidak bisa menghindari fakta bahwa arsitektur kebijakan seringkali bersandar pada fondasi rasisme struktural. Penjelasan tentang antirasisme sangat penting di sini. Sains biologi telah lama menyepakati bahwa ras manusia secara genetis tidak ada. Ras adalah murni konstruksi sosial. Namun proses rasialisasi, bagaimana masyarakat dan negara memaksakan kategori rasial pada kelompok tertentu, menghasilkan penderitaan dan penindasan yang sangat nyata. Skandal Windrush di Inggris Raya adalah momen pencerahan bagi banyak orang. Ini adalah pameran paling brutal dari bagaimana proses rasialisasi ini bekerja dalam birokrasi negara. Pasca Perang Dunia Kedua, ketika Inggris kekurangan tenaga kerja parah untuk membangun kembali infrastruktur dan menjalankan layanan kesehatan nasional mereka secara aktif mengundang warga dari negara-negara persemakmuran di Karibia. Ribuan orang datang secara legal, mendedikasikan hidup mereka, membayar pajak, dan secara harfiah membangun sistem kesejahteraan negara tersebut. Tragedinya terjadi puluhan tahun kemudian. Ketika iklim politik bergeser, imigran generasi Windrush ini tiba-tiba dideportasi dan haknya dicabut. Mereka diminta membuktikan hak legal mereka dengan dokumen yang tidak pernah diwajibkan di tahun 50-an. Orang-orang yang telah membangun rumah sakit negara ditolak dari perawatan. Bukti nyata bahwa kebijakan kesejahteraan selalu terkait dengan warisan kolonial dan kontrol perbatasan. Akses terhadap jaring pengamanan sosial tidak pernah buta warna. Hal ini juga berkaitan dengan konsep keputihan atau whiteness. Bagaimana kulit putih bertindak sebagai privilege yang sering tak kasat mata. Namun, sistem kelas juga berperan. Elit kulit putih seringkali menggunakan proses rasialisasi negatif terhadap kelas pekerja kulit putih itu sendiri. Melalui pelabelan merendahkan seperti sebutan CAP di Inggris, memberi label budaya yang cacat pada orang miskin adalah strategi ampuh untuk mengalihkan perhatian dari ketimpangan struktural ekonomi. Menyalahkan kelemahan individu atas hambatan struktural ini merupakan pola klasik yang juga mendominasi perlakuan negara terhadap penyandang disabilitas selama berabad-abad. Teori disabilitas. Di sini kita melihat pertarungan antara model medis dan model sosial. Kebijakan sosial awalnya dibangun sepenuhnya di atas model medis. Sebuah kerangka fikir yang mereduksi disabilitas semata-mata sebagai patologi biologis. Fokusnya adalah pada tubuh individu yang dianggap rusak, yang harus diobati atau dipisahkan dari masyarakat umum. Paradigma tersebut dijungkir-balikan secara radikal oleh aktivis disabilitas melalui deklarasi model sosial. Organisasi seperti UPIAS secara tajam memisahkan impairment dari disabilitas. Impairment atau kondisi fisik adalah kenyataan medis. Tetapi disabilitas adalah batasan yang dipaksakan oleh masyarakat. Ketidakmampuan mengakses bangunan karena tidak adanya akses kursi roda adalah disabilitas yang dipaksakan oleh keputusan desain masyarakat, bukan oleh tubuh individu tersebut. Ketika pemerintah melancarkan kebijakan penghematan dan melabeli penyandang disabilitas sebagai pemalas, perlawanan dari akar rumput meletus. Kisah perlawanan dari blog Kalia Franklin dan Sue Marsh sangat inspiratif. Mereka menggunakan judul satir Benefit Scrounging Scum atau sampah pencari tunjangan. Mengambil frasa hinaan dari mesin propaganda pemerintah dan memakainya sebagai lencana kehormatan. Advokasi mereka menggarisbawahi bahwa diakui sebagai warga negara seutuhnya, berarti negara harus berhenti memandang Anda sebagai beban dan mulai membongkar hambatan diskriminatif di sekitar Anda. Tuntutan akan pengakuan warga negara seutuhnya ini membawa kita pada dimensi studi seksualitas.
Berdasarkan pemikiran Michel Foucault, pemahaman bahwa apa yang dianggap normal secara seksual berubah sepanjang sejarah. Negara kesejahteraan Barat pada dasarnya didesain di atas arsitektur heteronormativitas. Asumsi bahwa hubungan pernikahan heteroseksual adalah standar tunggal yang valid. Ini mempengaruhi siapa yang mendapatkan hak kesejahteraan. Hal ini mengarah pada konsep kewarganegaraan intim atau intimate citizenship, hak atas kehidupan pribadi. Gagasan bahwa Anda memiliki hak mendasar untuk membuat pilihan atas tubuh dan orientasi seksual Anda tanpa dihukum oleh negara. Kelompok penyandang disabilitas memberikan contoh interseksional yang paling terang. Betapa seringnya penyandang disabilitas dianggap tidak memiliki hasrat seksual atau diperlakukan sebagai entitas aseksual oleh sistem institusional. Ini menunjukkan bagaimana penindasan saling tumpang tindih. Jadi, apa arti dari semua ini? Jika Anda menyimak pergeseran kacamata ini, dari kesatria yang altruistik hingga model sosial disabilitas, Anda menyadari bahwa teori-teori ini bukan sekedar pemikiran akademis yang melayang di udara. Teori adalah kekuatan material. Teori mendikte apakah sebuah negara akan membangun jalan landai bagi pengguna kursi roda, bagaimana kebijakan pajak disusun, apakah pekerjaan merawat anak Anda dihargai, dan pada akhirnya, apakah Anda dianggap layak mendapatkan bantuan saat Anda jatuh? Ini memunculkan pertanyaan penting. Jika selama berabad-abad teori kebijakan sosial hanya berdebat tentang bagaimana manusia memperlakukan manusia lain, sebagai ksatria, bajingan, ras dominan, atau jenis kelamin tertentu, ada satu ancaman yang mengubah segalanya. Babak baru dari sumber materi kita menyentuh environmentalisme. Revolusi hijau yang bergeser dari fokus antar manusia menjadi hubungan manusia dengan alam. Bagaimana krisis iklim akan memaksa kita mendefinisikan ulang kesejahteraan? Di dekade mendatang, kita mungkin akan menyaksikan lahirnya kewarganegaraan ekologis. Mungkinkah perlindungan dan kesejahteraan sosial di masa depan tidak lagi dipusatkan secara eksklusif pada hak asasi manusia, melainkan pada hak alam itu sendiri? Dan mungkinkah negara menilai Anda sebagai bajingan atau ksatria murni berdasarkan ukuran jejak karbon yang Anda tinggalkan di bumi? Sesuatu untuk Anda renungkan. Sebuah provokasi pemikiran yang luar biasa. Terima kasih kepada Anda karena telah bergabung dalam eksplorasi mendalam yang mengubah perspektif ini. Kami berharap wawasan hari ini mengubah cara Anda melihat struktur di sekitar Anda. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.